Now Mr. Blue Melville is gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Communication Persuasion saya, yaitu tentang tema dan gagasan paslon yang disampaikan di debat Capres 2024 dari debat 1 hingga ketiga. Ada gaya komunikasi persuasif yang disampaikan masing-masing paslon dan analisa program paslon yang dikaitkan dengan materi komunikasi persuasif. Debat pertama dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Tema pertama untuk Capres urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan tema HAM. Dengan pertanyaan, beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang akan disiapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Kesimpulan dari gagasan Pak Prabowo dalam konteks masalah Papua adalah menegakkan hukum dan memperkuat aparat di Papua untuk mengatasi gerakan separatisme dan terorisme, mempercepat pembangunan ekonomi di Papua sebagai upaya untuk meredakan ketegangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan rakyat Papua dari ancaman kelompok teroris dan separatis, menyuarakan komitmen untuk melanjutkan upaya pembangunan ekonomi dan sosial di Papua, sejalan dengan peningkatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah tersebut, menekankan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan Pak Jokowi adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan sosial untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat Papua. Dengan demikian, kesimpulan ini mencerminkan fokus Pak Prabowo pada penyelesaian masalah di Papua melalui pendekatan hukum, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia, sambil menyoroti pencapaian positif pemerintahan sebelumnya di wilayah tersebut. Lalu untuk gaya komunikasinya di sesi Pak Prabowo ini menggunakan komunikasi persuasif yang dapat ada di gagasan tersebut adalah dengan menyatakan fakta, emosi, dan penekanan pada solusi konkretnya. Pak Prabowo mencoba mempengaruhi pendengar untuk mendukung langkah-langkah yang diusulkannya untuk menangani masalah di Papua. Gaya komunikasi persuasifnya bertujuan untuk merangkul simpati, memberikan rasa urgensi, dan meyakinkan bahwa rencananya akan membawa manfaat positif bagi rakyat Papua dan keseluruhan Indonesia. Tema kedua untuk Capres urut 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dengan tema pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik dengan pertanyaannya, indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan sementara Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan perlakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas. Pertanyaannya, apa program strategis dari Pak Ganjar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Yang saya simpulkan dari gagasan beliau yaitu terkait penanganan isu ini ialah 1. Mempromosikan partisipasi kelompok-kelompok rentan yaitu seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar keputusan pembangunan mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka serta menciptakan kesetaraan dalam perencanaan. Selanjutnya yang kedua itu ada menekankan pentingnya kontrol publik dalam aparaturnya. Di sini beliau menciptakan ruang komplain publik melalui laporan GAP Government Public Complaints sebagai mekanisme untuk menerima masukan, kritikan, dan keluhan dari masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada mengusulkan konsep atau Government Super Apps yang berfungsi sebagai platform pusat untuk mengelola dan menyatukan pelayanan pemerintah. Tujuannya ini agar
pelayanan publik menjadi efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan jika suatu layanan tidak berjalan optimal, pemerintah dapat segera mengambil alih untuk memastikan kualitasnya. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok rentan untuk memastikan bahwa keberagaman dan kepentingan masyarakat yang beragam diakui dan diperhatikan dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan demikian, kesimpulan ini itu mencerminkan visi Pak Ganjar untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan, memperkuat kontrol publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah melalui inovasi teknologi seperti Government Super Apps. Gaya komunikasi persuasif dari Pak Ganjar. 1. Ada empati dan keterlibatan. Pak Ganjar terlihat memiliki pemahaman mendalam tentang masyarakat, keterlibatan emosional dalam menciptakan solusi yang inklusif, logika dan rasionalitas. Argumen-argumennya didasarkan pada logika dan rasionalitas dengan menyoroti manfaat, partisipasi inklusif, kontrol publik, dan inovasi teknologi. Pemberdayaan masyarakat. Gaya komunikasinya menggambarkan visi pemerintah yang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mempengaruhi proses pembangunan. Dengan pendekatan ini, gaya komunikasi persuasif Pak Ganjar bertujuan untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya partisipasi inklusif, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Tema ketiga untuk Capres urut pertama yaitu Bapak Anies Baswedan dengan tema penanganan disinformasi dan kerukunan warga. Dengan pertanyaannya, sejauh ini masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan dari Pak Anies untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Gagasan kesimpulan dari Pak Anies sendiri terkait hukum, kerukunan, dan pelayanan pengacara gratis adalah 1. Penegakan hukum. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum dan setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mencegah penyebaran perilaku pelanggar hukum dan memastikan bahwa aturan-aturan yang ada dihormati oleh semua. 2. Kerukunan dan komunikasi. Penting untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara dan unsur masyarakat. Berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak, termasuk yang memiliki pandangan berbeda. Ini merupakan kunci untuk menciptakan suasana kerukunan. Negara harus menjadi penyelenggara yang mencakup semua elemen masyarakat dan tidak boleh memusuhi satu sama lain. Yang ketiga, kebebasan berbicara dan hak pendapat, yaitu mempertahankan hak kebebasan berbicara dan hak pendapat adalah prinsip utama dalam menjaga keberagaman pemikiran negara. Bukanlah pengatur pikiran atau perasaan, tetapi bertanggung jawab mengatur tindak kritik pendapat yang beragam harus dihargai sebagai bagian dari demokrasi. Yang keempat, pelayanan pengacara gratis melalui online. Jadi dari paslon 1 ini dia mengusulkan program Hotline Paris. Paslon untuk urut 1 berencana menyediakan pelayanan pengacara gratis secara online. Ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum tanpa harus menghadapi kendala komunikasi atau kesulitan melaporkan peristiwa pelanggaran. Lalu gaya komunikasi persuasif dari Pak Anies sendiri dalam penyampaian gagasannya ini tampak mencakup rasionalitas, jadi menggunakan argumen logis dan rasional untuk mendukung ide-ide tersebut. Yang selanjutnya ada empati, memperhatikan pemahaman terhadap masalah masyarakat dan menyajikan solusi yang diharapkan dapat membantu mereka. Yang selanjutnya kekuatan kata-kata, menggunakan bahasa yang kuat dan meyakinkan untuk menekankan pentingnya penegakan hukum, kerukunan, dan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum. Dengan demikian, kombinasi dari gaya komunikasi persuasif yang digunakan oleh Pak Anies dalam gagasannya tersebut, yaitu mencoba untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya nilai-nilai hukum, kerukunan, dan kebebasan, serta memberikan solusi konkret melalui program pelayanan pengacara gratisnya.
Selanjutnya, debat kedua yang dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Yang dimana pada debat kedua ini akan dilakukan oleh wakil calon presiden. Tema pertama untuk cawapres nomor urut 3 yakni Bapak Mahfud MD dengan tema ekonomi, kerakyatan digital ekonomi dengan pertanyaan ekonomi kerakyatan dan digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Gagasan yang dijawab Pak Mahfud ialah kesimpulan dari gagasan Pak Mahfud ini terkait kebijakan data digital merupakan satu pentingnya kewaspadaan dalam ekonomi digital. Pak Mahfud MD mengakui bahwa ekonomi digital tidak dapat dihindari, tetapi perlu dihadapi dengan kewaspadaan. Yang kedua, ada penanganan dari kasus pinjol sebagai prioritas. Jadi Pak Mahfud MD menyoroti kasus pinjol sebagai permasalahan serius yang mempengaruhi banyak rakyat. Dengan memberikan contoh kisah-kisah tragis, beliau menunjukkan urgensi penanganan masalah ini dan dampak buruknya terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada koordinasi dan aksi tegas, yaitu untuk menanggulangi masalah pinjol. Pak Mahfud MD menunjukkan bahwa diperlukan koordinasi antar lembaga seperti Polri dan OJK untuk menyelesaikan kevakuman hukum dan menangkap para pelaku ilegal. Langkah-langkah aksi tegas diambil dalam waktu cepat sebagai respon terhadap situasi yang mendesak. Lalu, gaya komunikasi persuasif yang dilihat dari Bapak Mahfud MD, 1. Penggunaan data dan fakta. Jadi, penggunaan kisah nyata dan data kasus pinjol untuk memperkuat urgensi penanganan. Hal ini menciptakan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk ekonomi digital pada masyarakat. Ada empati dan keterlibatan emosional. Penggunaan kata-kata dan cerita yang menyentuh emosi seperti kasus bunuh diri dan kisah seorang guru untuk membangkitkan empati dan kepedulian pendengar. Selanjutnya itu ada penggunaan gaya bicaranya yang tegas dan jelas. Gaya bicara yang tegas dan jelas ini untuk menegaskan urgensi penanganan kasus dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil. Dengan demikian, ini gaya komunikasi persuasif Pak Mahfud MD bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah ekonomi digital, merangsang empati masyarakat, dan menekankan komitmen pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut dengan tindakan konkret. Tema kedua untuk cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar dengan tema investasi dengan pertanyaannya, investasi kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita ini sebesar 13%, antara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Gagasan yang dijawab Pak Muhaimin dari kesimpulan dari gagasan Pak Muhaimin terkait investasi adalah 1. Kepercayaan internasional dan dalam negeri. Pak Muhaimin menekankan bahwa keberhasilan investasi terkait erat dengan kepercayaan baik dari pihak internasional maupun dalam negeri. Untuk menciptakan kepercayaan tersebut penting untuk membangun kepastian hukum dan menjaga stabilitas usaha di masyarakat. Yang kedua ada diversifikasi dan peningkatan keterbukaan investasi. Beliau ini merinci pentingnya menggeser investasi ke arah padat karya yang melibatkan seluruh anak bangsa dan mendorong investasi yang lebih terbuka serta tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Yang ketiga itu ada transparansi dan aksesibilitas untuk UMKM. Jadi investasi yang transparan akan memberikan penguatan kapasitas dan kualitas produksi UMKM serta fasilitas pemasaran merupakan langkah yang diambil untuk menjamin partisipasi UMKM dalam proses investasi. Yang keempat ada kepastian hukum dan perlindungan investasi. Jadi Pak Muhaimin ini menekankan bahwa kepastian hukum termasuk jaminan bahwa investasi tidak akan disalahgunakan merupakan kunci penting untuk menarik investasi. Hal ini berdampak pada keamanan dan kepercayaan investor terhadap lingkungan bisnis. Lalu gaya komunikasi persuasif dari Pak Muhaimin yang terlihat dalam gagasan ini mencakup 1. Penggunaan data dan fakta.
menyertakan fakta-fakta terkait investasi seperti kebutuhan kepercayaan. Yang selanjutnya itu ada penekanan pada solusi konkret. Jadi di sini beliau menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil seperti penguatan kapasitas UMKM dan kepastian hukum untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam hal investasi. Gaya bicaranya yang mendorong kepercayaan, menggunakan bahasa yang meyakinkan dan memberikan keyakinan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab serta komitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan kondusif. Selanjutnya itu ada penggunaan bahasa dan gaya komunikasinya, cenderung menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga pesannya dapat dijangkau oleh beberapa kalangan masyarakat. Dengan pendekatan ini, gaya komunikasi persuasif dari Pak Muhaimin ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, memberikan solusi konkret, dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang positif dan berkelanjutan. Selanjutnya, tema ketiga untuk Cawapres nomor urut 2 yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan tema keuangan pajak dan tata kelola APBN APBD dengan pertanyaan hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan padahal janji kerja program PASON memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Kesimpulan dari gagasan Pak Gibran terkait infrastruktur, investasi, dan peningkatan penerimaan negara adalah 1. Diversifikasi sumber dana untuk infrastruktur. Beliau menyoroti pentingnya memahami bahwa tidak semua pembangunan infrastruktur harus bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, Pak Gibran menekankan bahwa pembangunan infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara bersamaan. Pendidikan tingkat SMK sebagai contoh harus fokus pada future skills yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga lulusan dapat dengan mudah terserap di dunia kerja. Selanjutnya itu ada kolaborasi dengan swasta dan CSR untuk pembangunan fisik. Untuk pembangunan fisik, Pak Gibran mempromosikan kolaborasi dengan sektor swasta dan corporate social responsibility atau CSR sebagai cara untuk mengurangi beban APBN. Ini mencerminkan pandangan bahwa pembangunan tidak selalu harus berasal dari sumber pendanaan pemerintah. Yang keempat, ada pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan penerimaan. Beliau mengusulkan pembentukan badan penerimaan negara yang langsung dikomandai oleh Presiden untuk memastikan koordinasi yang lebih lancar dengan kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Gaya komunikasi persuasifnya yang terlihat dalam materi ini itu mencakup penekanan pada fakta dan contoh nyata. Menggunakan contoh nyata itu seperti membangun IKN untuk memberikan pemahaman konkret dan mengatasi miskonsepsi terkait sumber pendanaan pembangunan. Penggunaan bahasa yang mengajak untuk berpikir, gaya bicara yang merangsang pemikiran dan mengajak pendengar untuk memahami konsep kompleks, visi dan solusi konkret, menyajikan visi jangka panjang Indonesia Emas dan solusi konkret, pembentukan badan penerimaan negara untuk menyelesaikan tantangan pembangunan. Dengan pendekatan ini, gaya komunikasi persuasif Pak Gibran bertujuan untuk membangun pemahaman, memberikan solusi konkret, dan merangsang pemikiran positif untuk mendukung rencana pembangunan di masa depan. Selanjutnya debat Capres ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Tema pertama untuk Capres nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dengan tema pertahanan dengan pertanyaan, pertahanan negara yang tangguh dapat dicapai dengan teknologi cyber kecerdasan buatan dan satelit untuk informasi geospasial. Pertanyaan, apa kebijakan PASON untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangannya guna memperkuat pertahanan Indonesia? Kesimpulan dari gagasan Pak Anies terkait ancaman cyber dan pembangunan pertahanan cyber adalah sebagai berikut.
Satu, itu pentingnya pertahanan cyber yang serius. Paslon nomor urut 1 menegaskan bahwa ancaman hacking terhadap keluarga dan perangkat digital di Indonesia semakin nyata. Kedua, pendekatan komprehensif melibatkan semua pihak. Paslon nomor urut 1 menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh lembaga dan keamanan masyarakat. Ini mencerminkan kesadaran bahwa pertahanan cyber tidak dapat diandalkan hanya pada satu entitas, melainkan memerlukan kerjasama lintas sektor. Yang ketiga, teknologi terbaru sebagai alat pendukung. Meskipun mengakui pentingnya teknologi terbaru dalam pertahanan cyber, Paslon nomor 1 menekankan bahwa kunci kesuksesan bukan hanya pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada keterlibatan semua pihak dalam implementasinya. Yang keempat, mekanisme recovery yang cepat. Salah satu poin penting adalah adanya mekanisme yang cepat untuk merespon dan pulih dari serangan cyber. Hal ini menunjukkan kesigapan dalam menghadapi dan mengatasi dampak serangan secara efisien. Gaya komunikasi persuasif yang terlihat dalam gagasan ini mencakup satu, penekanan pada kepentingan keamanan digital. Jadi Pak Anies menggunakan bahasa yang menekankan urgensi dan kepentingan keamanan digital bagi masyarakat. Selanjutnya itu hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keinginan untuk melibatkan semua pihak dalam pertahanan cyber. Selanjutnya itu adalah penggunaan kata-kata yang kuat. Penggunaan kata-kata seperti serius, komprehensif, dan cepat memberikan kesan bahwa Paslon nomor urut 1 memiliki tekad kuat untuk mengatasi ancaman cyber dengan tindakan yang konkret dan efektif. Penegakan pada kolaborasi dan kesatuan. Gaya komunikasi juga menonjolkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kesatuan dalam menghadapi ancaman cyber. Ini menciptakan narasi bahwa semua pihak perlu bersatu untuk menciptakan pertahanan cyber yang tangguh. Dengan demikian, gaya komunikasi persuasif Pak Anies menciptakan narasi yang meyakinkan mengenai kebutuhan mendesak untuk membangun pertahanan cyber yang kuat dan melibatkan semua pihak dalam melaksanakannya. Tema kedua untuk Capres nomor urut 2, Pak Prabowo dengan tema hubungan internasional dengan pertanyaan sebagai inisiator Dasar-Sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apakah strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Kesimpulan dari gagasan Pak Prabowo terkait hubungan internasional adalah sebagai berikut. 1. Prioritas pada kepentingan geopolitik dan ekonomi. Paslon nomor urut 2 menegaskan bahwa dalam hubungan internasional Indonesia harus memprioritaskan kepentingan geopolitik dan ekonominya. Fokus utama adalah memperkuat ekonomi dalam negeri untuk menjaga kekayaan dan mengelola aset serta keuangan secara efisien. Yang kedua, pentingnya pengelolaan kekayaan dan hilirisasi. Pak Prabowo menekankan nantinya mengelola kekayaan nasional dan melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin di dunia selatan dan diakui oleh negara-negara lain. Ketiga, keberhasilan sebagai panutan internasional. Dalam gaya komunikasi persuasifnya, Pak Prabowo mencatat bahwa Indonesia telah menjadi panutan bagi negara-negara di Afrika, diukur dari inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan surplus perdagangan. Keberhasilan ini diharapkan dapat membangun kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Selanjutnya ada leadership Indonesia di dunia selatan. Pak Prabowo menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola kekayaan dan mengatasi kemiskinan akan mencerminkan kepemimpinan Indonesia di dunia selatan. Hal ini mengimplikasikan bahwa prestasi dalam negeri akan membawa dampak positif pada citra dan peran Indonesia di dunia. Lalu ada gaya komunikasi persuasifnya dengan ungkapan dari Pak Prabowo. Satu, penggunaan bahasa yang menekankan keberhasilan. Jadi Pak Prabowo ini menggunakan bahasa yang mencirikan Indonesia sebagai negara yang berhasil dengan inflasi rendah, pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi yang baik dan neraca perdagangan surplus. Ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan keberhasilan dan ketangguhan Indonesia. Yang selanjutnya, pertegaskan posisi Indonesia sebagai panutan. Pernyataan bahwa banyak negara di Afrika datang dan belajar dari Indonesia menunjukkan upaya untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai panutan di dunia selatan. Secara keseluruhan, komunikasi persuasif dari Pak Prabowo menunjukkan keberhasilan ekonomi dalam negeri sebagai fondasi utama untuk membangun posisi kuat dan dihormati di arena internasional. Tema ketiga untuk Capres nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo dengan tema keamanan dengan pertanyaan institusi di sektor keamanan sangat penting, namun masih terjadi tumpang tindih. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan? Jadi kesimpulan dari gagasan Pak Ganjar terkait penanganan tumpang tindih dalam sektor pertahanan adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya pemimpin tertinggi dalam membereskan tumpang tindih. Pak Ganjar menekankan bahwa penyelesaian masalah tumpang tindih harus dimulai dari pemimpin tertinggi, yaitu Presiden. Yang kedua, satu wadah untuk lembaga-lembaga terkait untuk penanganan masalah keamanan laut. Pak Ganjar mengusulkan pembentukan wadah bersama yang disebut Coast Guard, di mana lembaga-lembaga yang terlibat dapat bersatu dalam satu kesatuan untuk menghindari tumpang tindih. Ketiga, koordinasi antara kepolisian dan TNI. Pengapresiasiannya terhadap kinerja kepolisian dalam konteks kontraterorisme di tahun 2003 menunjukkan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara kepolisian dan TNI untuk mengatasi situasi keamanan yang kompleks. Yang keempat, ada peran aktif daerah dan tokoh lokal. Pak Ganjar mendukung peran aktif daerah termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menangani tumpang tindih di tingkat lokal. Inisiatif dan partisipasi dari daerah diharapkan dapat mendukung upaya pembenahan. Kelima, ada harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Pentingnya merumuskan regulasi yang harmonis dan sinkron antara lembaga untuk mengatasi tumpang tindih, pendekatan eksekutif, dan kolaborasi dengan DPR. Pak Ganjar menegaskan bahwa keputusan yang terkait dengan eksekutif dapat diambil oleh pemimpin tertinggi, namun jika diperlukan pendekatan dan kerjasama dengan DPR dapat dilakukan untuk membicarakan aspek regulatif. Gaya komunikasi persuasif dari Pak Ganjar saat ada klarifikasi tindakan pemimpin. Jadi beliau dengan tegas menyatakan bahwa pemimpin tertinggi yaitu Presiden harus memiliki komitmen untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tumpang tindih. Selanjutnya itu adalah usulan solusi konkret, menyajikan solusi konkret seperti pembentukan Coast Guard, menunjukkan pendekatan yang praktis untuk menanggulangi tumpang tindih. Selanjutnya ada apresiasi terhadap kinerja penghargaan terhadap kepolisian di tahun 2023, itu menciptakan narasi positif dan membangun kepercayaan pada institusi keamanan. Selanjutnya ada pentingnya peran daerah, memperkuat peran daerah dan tokoh lokal sebagai elemen kunci dalam menangani tumpang tindih. Pak Ganjar menggunakan komunikasi persuasif untuk memotivasi pemecahan masalah tumpang tindih dan menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat. Visi dan misi dari Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, yaitu visinya Indonesia adil dan makmur untuk semua. Misinya itu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang, membangun kota dan desa. 4. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. Yang kelima itu mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai kekuatan bangsa. Yang keenam, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dari kepemimpinan Indonesia dalam kancah global. Yang ketujuh, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM. Selanjutnya ada memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Selanjutnya ada visi misi dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Visinya itu bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045
2024-2025. Misinya 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda atau generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama. Lalu ada visi misi dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Visinya itu gerak cepat menuju Indonesia unggul. Misinya itu 1. Manusia Indonesia yang sehat, terdidik, dan sejahtera. 2. Indonesia unggul dalam bidang inovasi dan teknologi ekonomi yang tangguh dan berdikari. 3. Hilangnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah dari akarnya. 4. Ekosistem digital yang mengutamakan akses internet cepat dan terjangkau. 5. Pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. 6. Demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif. Ketujuh, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi. Ke-8, Indonesia bangsa terhormat di kancah internasional serta pertahanan yang tangguh dan modern. Berikut adalah cara mainkan debat tersebut dengan komunikasi persuasif yang etis. 1. Ketepatan informasi. Jadi setiap informasi yang disampaikan oleh kandidat ialah akurat dan dapat diverifikasi kebenarannya. Hindari menyampaikan informasi yang dapat menyesatkan atau mengarah pada kebingungan pemirsa. Selanjutnya adalah sampaikan informasi dengan transparan dan beri pemirsa akses kepada data atau rincian lebih lanjut yang mendukung argumen tersebut. Jangan sembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi persepsi dari penonton. Yang ketiga ada kandidat harus mempertahankan integritas pribadi dan menjauhi retorika atau tindakan yang dapat merusak citra mereka atau institusi. Selanjutnya itu hindari serangan pribadi dan berfokus pada isu-isu kebijakan. Selanjutnya adalah penghormatan terhadap lawan. Artinya hindari yang merendahkan lawan atau partai lawan. Kompetisi politik seharusnya didasarkan pada perbedaan kebijakan dan ideologi, bukan pada serangan personal. Selanjutnya adalah tunjukkan penghargaan terhadap demokrasi dan hak setiap kandidat untuk menyampaikan pandangan mereka. Selanjutnya ada konsistensi dan jujur. Kandidat harus konsisten dalam penyampaian pesan dan kebijakan mereka. Selanjutnya, pilihlah untuk memberikan jawaban yang jujur dan konsisten, bahkan jika itu melibatkan mengakui ketidakpastian atau kompleksitas suatu isu. Selanjutnya, gunakan pendekatan yang empatik dalam berkomunikasi. Pahami kekhawatiran dan kebutuhan pemirsa dan sampaikan kebijakan dengan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Selanjutnya adalah jauhi penggunaan emosi berlebihan atau manipulatif. Komunikasi persuasif seharusnya didasarkan pada logika dan fakta, bukan hanya pada upaya memanipulasi perasaan penontonnya. Yang kedelapan adalah kritik yang produktif. Jika mengkritik lawan, lakukan dengan cara yang produktif dan memberikan solusi yang mungkin untuk permasalahan yang dibahas. Fokus pada substansi argumen, bukan pada serangan pribadi atau yang merendahkan lawannya. Penghargaan terhadap keanekaragaman pendapat. Hormati keberagaman pendapat dan pandangan masyarakat. Hindari menciptakan polarisasi atau retorika yang dapat memecah belah masyarakat. 10. Keterbukaan terhadap penonton. Artinya, berikan penonton akses yang memadai untuk memeriksa catatan dan data yang mendukung pernyataan kandidat tersebut.
Tanggapi pertanyaan pemirsa secara terbuka dan jujur. Menerapkan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi persuasif dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan membangun kepercayaan antara kandidat dan juga penonton. A few moments later. Sekian presentasi mengenai analisis debat Capres 2024. Mohon maaf jika ada salah kata dalam kata-katanya dan dikarenakan saya meringkas video ini dengan seringkas-ringkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.